Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Mahardika Putri, mahasiswi IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, ingin sedikit menceritakan tentang biografi salah satu ilmuwan Muslim, yaitu Al-Kindi. Selamat menikmati. Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Sabah bin Ismail al-Adz bin Qais pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Merupakan filosof Muslim pertama. Nama Al-Kindi dinisbahkan pada salah satu suku besar Arab pra-Islam, yakni Kindah. Kakeknya Al-As'ad bin Qais adalah salah seorang Muslim dan bahkan dianggap sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sementara ayahnya, Ishaq as-Sabah, adalah gubernur Kufah ketika Daulah Abbasiyah diperintah oleh Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid. Ayahnya meninggal ketika ia masih usia kanak-kanak. Namun, ia tetap memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu yang baik. Sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh tentang pendidikannya. Ia pindah dari Kufah ke Basrah, sebuah pusat studi bahasa dan teologi Islam. Tidaklah mengherankan jika Al-Kindi menguasai banyak ilmu pengetahuan. Karena ia tumbuh dan dibesarkan di Kufah yang merupakan kota pusat perkembangan ilmu. Semasa muda, Al-Kindi di Baghdad, ibu kota Khalifah Bani Abbasiyah, yang juga sebagai jantung kota kehidupan intelektual pada waktu itu. Ia sangat tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Al-Kindi mendapat pengetahuan dan menguasai ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu pasti, seni musik, meteorologi, optikal, kedokteran, matematika, filsafat, dan politik. Al-Kindi adalah orang Islam pertama keturunan Arab dalam jajaran filosof terkemuka. Terlepas dari sedikitnya informasi biografi tentang Al-Kindi, sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa sumbangan besar Al-Kindi bagi perkembangan filsafat dan sains Islam. Ibn Nadim, seorang pustakawan yang terpercaya, menyebutkan adanya 242 buah karya Al-Kindi dalam bidang yang kami sebutkan di atas. Selain karya yang berbentuk buku, Al-Kindi juga menulis sejumlah makalah yang menyangkut studi agama India, Chalden, dan Haran. Mencermati kejeniusan tokoh ini, agaknya tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Kindi tidak mengerti secara baik ilmu logika sulit dibuktikan, karena tidak satupun karya logika yang dapat ditemukan. Hal ini mungkin dikarenakan ruang lingkup pengetahuan Al-Kindi yang luar biasa, atau mungkin juga karena alasan lain, seperti kesesuaian pahamnya dengan ide-ide Mu'tazilah. Ini dapat dilihat ketika Khalifah Al-Ma'mun mengajaknya bergabung dengan kalangan cendekiawan yang bergiat dalam usaha pengumpulan dan penerjemahan karya-karya Yunani. Walaupun kelihatannya lebih cenderung menyimpulkan daripada menerjemahkan karya-karya tersebut. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Lewat kesempatan inilah Al-Kindi menghalalkan filsafat sebagai salah satu khasanah pengetahuan Islam, setelah ia menyesuaikan terlebih dahulu dengan pemahaman agama. Al-Kindi dalam risalahnya tentang filsafat pertama mengatakan, di antara usaha-usaha yang tinggi derajat dan dasar kemanusiaan ialah usaha filsafat, yang tujuannya mengetahui semua yang ada dengan hakikatnya, sekedar kekuatan otak manusia. Karena maksud ahli-ahli filsafat ialah mencari yang benar dengan ilmunya, beramal dengan benar dengan amalnya, bukan pekerjaan yang tidak tentu ujung pangkalnya. Karena pekerjaan itu kita pegang dan pekerjaan itu
selesai apabila kita sudah sampai kebenaran. Al-Kindi juga memperoleh kedudukan yang terhormat pada masa itu. Bahkan dianggap sebagai guru bagi Ahmad, putra Khalifah Al-Mu'tasim. Namun, kedudukannya ini bukan berarti ia terlepas dari pengalaman pahit yang menimpa para pemikir. Pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, Daulah Bani Abbas kembali menjadikan Ahlu Sunnah wa Al-Jamaah sebagai mazhab negara. Suasana ini dimanfaatkan oleh kelompok yang berpegang secara ketat pada doktrin ini tidak menyukai filsafat. Akhirnya, Al-Kindi sebagai tokoh filsafat Islam pada saat itu didera dan perpustakaannya yang bernama Al-Kindiyah disita. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama. Kemudian perpustakaannya dikembalikan lagi. Al-Kindi termasuk orang yang kreatif dan produktif dalam kegiatan tulis-menulis. Tulisannya cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu, akan tetapi amat disayangkan, kebanyakan karya tulisnya telah hilang. Informasi terakhir merupakan suatu kegembiraan, karena sebagian risalah Al-Kindi yang hilang tersebut telah ditemukan kembali. Berikut merupakan beberapa karya tulis Al-Kindi. Yang pertama, Fi Al-Falsafah Al-Ula, Fi Hudud Al-Aswa Yawa Rusumuha, Fi Al-Fa'il Al-Haq Al-Awal Al-Fam, Fi Ilatil Ikon Wal-Fasad, Fi Qaul Fi Nafsih, Fi Wahdaniyatil Watanahir Jimi'i Alam, dan Fi'il Al-Aql. Unsur-unsur filsafat yang terdapat pada pemikiran Al-Kindi adalah: yang pertama, aliran Pitagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. Yang kedua, pikiran-pikiran Aristoteles dalam soal-soal fisika dan metafisika. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran Plato dalam soal kejiwaan. Yang keempat, pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam soal etika. Yang kelima, wahyu dan iman atau ajaran-ajaran agama dalam soal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, aliran Mu'tazilah dalam memuja kekuatan akal manusia dan dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Informasi kapan Al-Kindi meninggal tiada suatu keterangan yang pasti. Agaknya, menentukan tahun wafat sama sulitnya dengan menentukan tahun kelahirannya. Dan siapa saja yang guru yang mendidik Al-Kindi. Mustafa Abdul Ar-Razi cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 Hijriah, sedangkan Masignon menunjukkan tahun 260 Hijriah. Yaqut Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi wafat sesudah umur 80 tahun, atau lebih sedikit. Sedangkan Harun Nasution lebih cenderung menetapkan Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi. Sekian biografi dari Al-Kindi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.